Shalom, selamat bertemu lagi dalam program pembelajaran Alkitab kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ujian-ujian kehidupan, yang dalam hal ini kita melihat contoh dari Yusuf. Yusuf ini adalah salah satu anak dari Bapak Yakub. Nah, kita akan melihat bahwa ujian-ujian yang dialami oleh Yusuf ini seperti yang sering juga kita alami dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Yusuf lulus dalam semua ujian kehidupan. Nah, diawali daripada ujian kehidupan tentang kemalangan. Yusuf berada di tengah-tengah saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya yaitu abang-abangnya sendiri, yang biasanya kalau dalam satu rumah itu abang-abangnya itu diharapkan untuk melindungi adiknya. Maka kalau dalam keluarga Yusuf ini ternyata justru abang-abangnya ini yang mencelakakan adiknya. Nah, sehingga itu yang memulai perjalanan hidup daripada Yusuf itu sendiri. Saya akan membacakan dulu satu ayat yang akan menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, yaitu, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudaraku, ujian dialami oleh Yusuf ini, apa yang dialami oleh Yusuf ini ternyata adalah suatu proses panjang dalam menggenapi rencana Allah, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, pada waktu itu Israel itu belum berbentuk suatu bangsa, dia masih berbentuk satu keluarga. Nah, belum jadi satu bangsa, baru satu keluarga. Nah, Yusuf ini Tuhan berikan visi kepada dia lewat mimpi. Lalu dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya ini bukan mendukung visi yang Yusuf peroleh lewat mimpi, tetapi justru malah mereka cemburu, iri hati, dan kemudian ujian kemalangan yang pertama yang dialami oleh Yusuf adalah Yusuf dibuang ke dalam sumur. Waktu Yusuf mengunjungi saudara-saudaranya di tempat penggembalaan kambing domba, orang tua mereka, begitu Yusuf datang berjumpa dengan saudaranya melihat Yusuf dari jauh, karena itu adalah padang rumput, jadi dari jauh sudah kelihatan. Waktu Yusuf datang, saudara-saudaranya sudah berunding bahwa mereka akan membunuh Yusuf. Oleh karena iri hati mereka akan membunuh Yusuf supaya visi yang ada pada Yusuf itu tidak terjadi, karena visi itu bagi mereka adalah suatu kebodohan, bagi mereka adalah suatu pelecehan terhadap saudara-saudara yang lebih tua. Jadi Yusuf itu, ujian kemalangan yang pertama itu adalah dia dibuang ke dalam sumur. Nah, saudara, Yusuf kemudian dijual kepada kafilah orang Ismail, yang rombongan yang lewat di dekat tempat saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba itu. Yusuf kemudian dibawa oleh orang Midian ini, dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf kemudian dijual lagi kepada orang Mesir, yaitu kepada Potifar. Nah, saudara, waktu Yusuf diangkat dari sumur tadi, dia sudah berpikir bahwa dia akan bebas, saudara-saudaranya sudah baik hati. Ternyata begitu sampai di atas sumur, dia dijual. Nah, saudara, betapa sakit hatinya Yusuf ketika saudara-saudaranya menerima uang 20 sikal perak daripada orang Ismail yang membelinya itu. Kemudian dia dibawa sebagai orang yang sudah dijual, dan kemudian dia melihat abang-abangnya ini, melihat kakak-kakaknya, saudara-saudaranya di padang gurun yang makin lama makin jauh sampai hilang daripada pandangan. Betapa sakit hatinya melihat hal itu terjadi di depan matanya. Dia berpisah dengan saudara-saudaranya, dan kali ini dia dijual sebagai budak. Dia tidak punya hak bicara, tidak punya saudara, bahkan tidak punya hak untuk hidup.
Nah, saudara, begitu dia sampai di Mesir, dia dijual kepada seorang pejabat di Mesir, yaitu Potifar. Nah, di rumah Potifar, dia kemudian menjadi orang kepercayaan. Dia mengurus isi rumah daripada pejabat ini. Jika kita berada di posisi daripada Yusuf, apakah kita akan putus asa atau kita akan berserah penuh kepada Tuhan Yesus, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan yang mengatur, yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Nah, apa yang dialami oleh Yusuf ini, dia berserah kepada Tuhan, dia dibentuk dalam kesendirian, dalam keterasingan, dan pengalaman ini merupakan permulaan kemenangan Yusuf di dalam kehidupannya. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di dalam hidup Yusuf guna menggenapi rancangan Tuhan atas hidup Yusuf. Nah, kemudian ujian hidup yang kedua, yaitu ujian badani daripada Yusuf. Nah, saudara-saudara, ketika dia berada di rumah Potifar, di rumah pejabat ini, dia kemudian mengalami godaan daripada istri Potifar itu sendiri, dan kemudian dia difitnah oleh istri daripada Potifar ini, dan istri Potifar ini melaporkan hal-hal yang tidak benar kepada suaminya, kepada Potifar. Kemudian sang pejabat ini, yaitu Potifar ini, membuat satu keputusan memenjarakan Yusuf tanpa diadili. Nah, mungkin orang bertanya, kenapa dia tidak diadili, dipenjarakan tanpa pengadilan? Ya, jawabannya cuma satu, dia budak. Budak itu tidak punya hak, tidak punya hak bicara, tidak punya hak membela diri. Dia sepenuhnya milik daripada tuannya. Tuannya mau apakan dia, terserah tuannya. Nah, mau dibunuh sekalipun, terserah tuannya. Nah, kali ini Potifar memasukkan dia ke dalam penjara tanpa diadili. Nah, tadi dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya, sekarang kemudian dia sudah bekerja dengan keras. Ternyata dia menghadapi cobaan daripada istri majikan, dan kemudian dia dimasukkan penjara tanpa diadili. Nah, saudara, kita mungkin dapat berpikir bahwa kenapa saya sudah hidup dalam ketaatan, kejujuran, kekudusan, tapi mengapa saya masih menderita? Ini satu pertanyaan besar. Seringkali orang bertanya, kenapa menjadi orang Kristen kok banyak sekali pencobaan? Mengikut Tuhan kok banyak sekali penderitaan? Ya, kita melihat kisah daripada Yusuf ini. Dalam situasi seperti ini, ingatlah akan hal-hal berikut, bahwa dia adalah Allah Immanuel. Dia terus ada beserta dengan kita. Yusuf dilemparkan ke dalam penjara, tetapi itu bukanlah akhir. Itu bukanlah akhir daripada hidupnya. Kita melihat bahwa Tuhan menyertai, hadirat Allah tetap ada atas Yusuf, sehingga sekalipun dia berada dalam penjara, dia kemudian mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena dia selalu berserah kepada Tuhan, mendapat kasih karunia daripada Tuhan, dan dia mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika kita menerima semua keadaan kita dengan rela hati, dengan rendah hati, dengan lemah lembut, maka kita percaya bahwa peristiwa yang kita alami itu tidak dapat menghancurkan jiwa kita. Kenapa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana daripada Allah. Nah, saudara, dalam hal sulit sekalipun kita harus tetap sabar, tetap tekun dalam penderitaan. Kita percaya bahwa di mana kita ada, dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan juga ada di sana. Sebab Dia Allah yang selalu ingin mengasihi kita dan selalu ingin bersama-sama dengan kita. Nah, ujian yang berikut adalah ujian kemakmuran. 2 tahun di dalam penjara, 2 tahun dalam penjara tidak mengakhiri hidup daripada Yusuf. Kenapa? Rencana Tuhan untuk memproses dia dari anak manja, anak bungsu yang dimanja oleh orang tuanya. Dia harus diproses, mentalnya harus bagus supaya rancangan Allah terjadi atasnya. Dan kali ini dari dalam penjara dia diangkat menjadi pejabat kerajaan. Mengapa? Karena tadi Allah ada dalam segala situasi. Di dalam penjara sekalipun Tuhan memakai Yusuf untuk memberikan solusi kepada pejabat raja yang dipenjara bersama-sama dengan Yusuf, yaitu juru minuman dan juru makanan. Nah, saudara, setelah Yusuf lulus dalam ujian kejiwaan, ujian tentang cara berpikir yang bagus menghadapi kesulitan, sekarang Yusuf
diangkat menjadi seorang pejabat, seorang penguasa di tanah Mesir, dan dia masuk dalam ujian kemakmuran. Kalau tadi dia sangat menderita, berada di penjara sebagai seorang budak yang dipenjara tanpa pengadilan, tanpa diadili, sekarang dia kemudian diangkat oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan yang terus menyertai dia. Dia diangkat menjadi pejabat, ada di istana, dekat dengan Firaun, dekat dengan raja. Dia berada dalam posisi sebagai seorang perdana menteri, dan dia memiliki suatu kekuasaan dan berada dalam situasi yang makmur. Jadi kalau tadi sangat kekurangan, sangat menderita, sekarang berada dalam situasi yang berkelimpahan, berada dalam hidup yang berkelimpahan, situasi yang berlimpah. Nah, kita melihat kadang-kadang orang ketika dari susah kemudian menjadi berlimpah hidupnya, dia lupa diri, dia hatinya menjadi keras, dan itu bisa membuat dia melakukan apa saja untuk memuaskan emosinya. Karena tadi dia berada dalam situasi yang sulit, sekarang berada dalam situasi yang berlimpah. Nah, karakter daripada Yusuf sudah dibentuk dalam situasi sulit, sekarang dibentuk lagi dalam situasi makmur. Jadi nasihat tentang kemakmuran ini adalah seringkali kemakmuran bisa membuat manusia keras hati, egoisnya naik, dan menyeleweng daripada rencana Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa adalah, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik, rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya kamu jangan melupakan Tuhan. Itu dalam Ulangan pasal 6 ayat 10-23 di sana dikatakan demikian. Nah, ujian kemakmuran yang diberikan kepada Daud juga, firman Tuhan datang kepada Daud bahwa dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 11 di sana dikatakan bahwa apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ini kata-kata dalam kitab Amsal pasal 30 di sana Agur mengatakan bahwa jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Nah, saudara, Yusuf lulus ujian kemakmuran. Nah, tiba saatnya dia masuk dalam ujian terakhir dalam hidupnya, yaitu ujian batin, luka batin, luka masa lalu. Apakah kalau tadi dalam kesedihan, dalam kemakmuran dia sudah lulus, kali ini dalam ujian batin, karena dia mengalami masa-masa pedih, masa-masa luka batin pada masa yang lalu. Kali ini dia masuk dalam ujian batin. Wilayah di tanah Kanaan itu mengalami kelaparan yang dahsyat, sehingga seorang tuanya dan saudara-saudaranya yang tinggal di tanah Kanaan juga mengalami masa sulit, kelaparan. Makanan mereka hampir habis. Satu-satunya negeri yang punya makanannya itu adalah tanah Mesir. Di sana ada seorang penguasa di sana yang Tuhan beri hikmat dan bisa mengatur ekonomi dengan baik, sehingga hanya satu negeri yang punya persediaan makanan yang banyak, yaitu negeri Mesir. Nah, penguasanya sesudah Firaun, yaitu Yusuf sendiri. Saudara-saudara Yusuf dipaksa oleh karena situasi yang sulit di tanah Kanaan, mereka harus datang ke Mesir dengan maksud untuk membeli makanan. Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya, dia teringat masa lalunya yang sangat pedih. Dia mengingat masa lalunya di mana saudara-saudaranya ini memperlakukan dia bukan sebagai seorang saudara, tapi memperlakukan dia sebagai seorang budak yang tidak ada harganya, yang dijual. Sakit hatinya waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, waktu dia melihat saudara-saudaranya menerima uang dari kafilah yang lalu di tempat mereka menggembalakan kambing domba itu. Sekarang dia melihat saudara-saudaranya membawa uang untuk membeli makanan, membeli bahan makanan dari tanah Mesir, di mana Yusuf sendiri sebagai penguasa di tempat itu. Dia punya kesempatan untuk membalas, dia punya peluang untuk membalas, tapi Tuhan mengaruniakan kepada dia kemampuan. Oleh karena dia selalu berserah kepada Tuhan, dia memiliki kemampuan yang daripada Tuhan untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak membalas dendam, tapi dia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf punya hati seluas samudera. Yusuf tetap mempunyai pikiran yang positif, punya hati yang mengampuni. Yusuf
mengampuni saudara-saudaranya, dan dia punya kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh karena dia sering bergaul dengan pada Tuhan, dia punya kualitas rohani yang bagus, dan kemudian dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara yang ketakutan bahwa ketika ketahuan bahwa mereka sedang berhadapan dengan Yusuf, yang dulu beberapa tahun yang lalu mereka mengatakan Yusuf sudah mati dengan tipu muslihat, memotong kambing, merendam jubah daripada Yusuf kepada darah kambing, kemudian mereka mengirimkan jubah itu kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa dia sudah mati. Ini buktinya, tinggal jubah. Nah, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, tidak ada dendam sedikit pun. Tidak ada dendam sedikit pun, dan ini yang membuat kalimat yang saya bacakan tadi bahwa ternyata Yusuf menggenapi rencana Allah atas Yusuf dan atas saudara-saudaranya sendiri, akan memelihara suatu bangsa yang besar sesuai dengan rencana Allah, dan rencana Allah tergenapi dan Yusuf setia untuk menjalani visi-visi itu. Oke, kiranya Tuhan menyertai saya dan saudara. Kita juga masing-masing diberi visi oleh Tuhan, dan hendaklah kita teguh selalu untuk hidup di dalam visi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.